Assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan ya, baik jasmani maupun rohaninya. Oke, pada kesempatan kali ini aku bakal nyeritain sebuah kasus tentang seorang pemuda yang enggan bertanggung jawab kepada pacarnya yang sedang hamil dan akhirnya pacarnya. Penasaran kan ceritanya gimana? Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Aku doain deh, semoga para subscriber aku dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dan yang belum menikah, semoga segera dipertemukan jodohnya. Amin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke video. Oke, kisah ini bermula pada tanggal 12 April di mana ada seorang gadis yang kita sebut saja namanya Lina. Nah, Lina ini menghubungi pacarnya yang namanya Andi, ya kan? Lina ini menghubungi Andi karena ingin mengabari bahwa Lina sedang dalam keadaan hamil. Hamil sama siapa? Ya, hamil sama Andi lah, gitu kan? Nah, tapi Andi di sini nggak percaya. Mana coba buktinya? Kata Andi. Lina yang ditantang kayak gitu langsung memberikan foto sebuah test pack yang menandakan kehamilan, yakni bergaris 2. Nah, di situ Andi kaget. Nah, kan giliran dikasih bukti kaget. Nah, saat itu nggak tahu ya responnya Lina gimana, responnya Andi gimana, mungkin saling shock, mungkin berdiskusi dan lain sebagainya, tidak diketahui. Keesokan harinya tanggal 13 April jam 8 pagi, Andi ini menghubungi Lina. Untuk apa? Untuk bertanggung jawab. No. Tapi minta agar Lina ini menggugurkan kandungannya. Bukannya bertanggung jawab, ya kan? Nah, terus nggak tahu ya tanggapan Lina gimana. Terus jam 9 paginya Lina ini mengantarlah sang ibu ke sawah. Terus ibu bilang, nah kamu nanti jam 12 siang pergi ya ke rumahnya Bi Ija buat ngelayat. Ngelayat siapa? Tetangga kakeknya. Nanti kamu pergi sama Bi Ija sama Bi Ita, katanya. Nah, Lina sebagai anak yang penurut, akhirnya beneran tuh jam 12 siang, Lina ini pergi ke rumahnya Bi Ija. Nah, akhirnya pergilah tuh Bi Ija, Ita, sama Lina ke tetangganya, ke tetangga keluarga kakek, ke tetangga kakeknya. Nah, terus kita masuk ke jam 2 siang. Lina ini kan sedang menunggu di rumahnya Bi Ija karena posisinya lagi hujan. Jadi setelah ngelayat, Lina ini nggak langsung pulang, tapi nunggu dulu nih. Nah, lalu nggak lama Andi tuh datang nih ke rumahnya Bi Ija, ke Lina untuk ngejemput Lina. Namun di situ Andi tuh lagi-lagi mencoba buat Lina ini menggugurkan kandungannya. Andi tanggung jawab. Nah terus Andi ini bilanglah kepada Bi Ija, Bi, aku mau nganter Lina ya bakso, kata Andi. Terus Bi Ija bilang, iya hati-hati ya, katanya. Pergilah tuh Andi dan Lina. Nah, Andi dan Lina itu jalan-jalan menggunakan sepeda motornya Andi. Ya, nah sedangkan motornya Lina itu ditaruh di Bi Ija, gitu ya. Nah, lalu Andi dan Lina ini pergi ke sebuah pasar yang kita sebut saja pasarnya Pasar Sawo. Nah, di Pasar Sawo itu Lina bertemu dengan tiga orang anaknya, tiga orang temannya, ya. Andi ini nggak ikut sama Lina. Andi mah cuma nunggu di atas motor sambil sebat-sebat, ya kan. Nah, setelah Lina selesai bertemu dengan tiga temannya, Lina balik lagi nih ke Andi. Nah, setelah itu Andi mengajak Lina untuk membeli obat penggugur kandungan secara COD, katanya di suatu tempat. Ya udah, pergilah mereka ke tempat tersebut. Nah, belum sampai di tempat COD, Andi dan Lina ini mampir nih untuk membeli bakso. Bakso lah tuh mereka berdua. Setelah ngebakso, mereka pergi lagi nih, ya kan, ke lokasi yang tadi mah kan mampir ngebakso, terus dilanjutin ke lokasi yang katanya buat COD itu. Nah, sesampainya di sana, Lina mengingatkan spek yang bergaris 2, teman-teman. Nah, di situ Andi yang mengingat bukti test pack itu ya, murka, marah dia, ya kan. Terus kayak
enggan lah gitu untuk bertanggung jawab kepada kehamilannya. Jadi udahlah, kita tuh kayak gugurin aja ya gitu. Nah terus saat itu Andi jam 4 sore tiba-tiba menelpon nih, pura-puranya nelpon siapa? Nelpon tukang COD, tukang penjual obat. Nelpon nih ya kan, entahlah percakapannya apa. Setelah selesai nelpon, mereka pergi nih ke suatu tempat yang dimana tempat tersebut sudah direncanakan oleh Andi untuk melakukan kepada Lina. Nah, ketika di perjalanan menuju ke tempat yang udah direncanakan, masih di jalan nih teman-teman, Lina tuh lagi-lagi meminta agar Andi bertanggung jawab. Saat itu kayak nuntut lah buat Andi bertanggung jawab, dan hal ini adalah menurut aku hal yang sangat wajar ya. Kayak orang seorang perempuan yang sedang hamil dan dia dihamili oleh pacarnya terus meminta pertanggungjawaban kepada pacarnya, itu adalah hal yang wajar. Seharusnya Andi mau mempertanggungjawabkan perbuatannya gitu. Andaikan Andi mau, mungkin kisah ini tidak akan ada teman-teman. Nah tapi ya mungkin memang sudah gitu ya, gimana lagi gitu. Nah saat itu Andi marah ya kan, apalagi saat itu Lina bilang nih ke Andi, katanya gini, kamu kalau misalnya nggak mau tanggung jawab, aku bakal ngasih tahu ya ke keluarga kamu sama ke keluarga aku, intinya ke orang tua lah gitu. Nah Andi yang mendengar hal itu benar-benar murka sejadi-jadinya teman-teman. Nah akhirnya dia berhenti nih, tapi nggak berhenti di situ, berhenti di pinggir jalannya. Nah di pinggir jalan itulah teman-teman Andi berhenti terus marah-marah sejadi-jadinya ke Lina ini gitu ya, karena ya dia marah karena dia nggak mau mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dia merasa kecewa, dia juga malu kalau misalnya wah nanti orang tua aku bakal tahu nih aku udah ngehamilin anak orang. Itu mungkinnya yang ada di benaknya Andi. Jadi intinya di situ ada percekcokan gitu ya, di pinggir jalan loh itu ya teman-teman, terjadi percekcokan antara Andi dan juga Lina. Nah, karena percekcokan ini, Andi semakin membulatkan tekad untuk Lina, teman-teman. Akhirnya setelah itu mereka lanjutlah pergi nih, ya kan? Kayak, udahlah ayo kita pergi gitu. Nah, saat itu Lina juga ikut, teman-teman. Padahal Lina ya waktu itu, gak usah ikut kalau udah cekcok gitu tuh gak usah ikut. Tapi mungkin dia juga kayak, aku kesini sama pacar aku, terus aku pulang sama siapa kalau nggak ikut, mungkin gitu ya yang di benaknya Lina, wallahu a'lam. Nah terus Lina ikutlah sama Andi, karena Andi juga membohongi Lina dengan bilang aku mau mampir dulu nih ke tempat kerja, katanya gitu. Akhirnya ya udah Lina ikutlah ya sama si Andi ini ke tempat yang udah direncanakan. Tibalah Andi dan Lina di lokasi nih. Itu tuh kayak sebuah perkebunan gitu loh teman-teman. Nah sesampainya di sana, Lina turunlah dari motor, disusullah sama Andi ini. Andi ini turun dari motor. Habis itu secara tiba-tiba Andi itu menarik nih, ya menarik begini, menarik kerudungnya Lina sampai Lina ini tercekek teman-teman. Nah dalam kondisi itu otomatis kan Lina pasti melakukan pemberontakan ya. Nah jadi tangan kanannya si Andi ini memegang kerudungnya Lina, terus tangan kanannya Lina memegang kerudungnya gini biar gak kecekek, terus tangan kirinya Lina ini kayak memberontak ke belakang gitu loh, kayak mencakar-cakar tubuhnya, badannya si Andi gitu, biar si Andi ini nggak nyekek dia lagi gitu. Nah tapi Andi yang melihat Lina ini memberontak, memegang tangan kirinya Lina pakai tangan kirinya. Kebayang nggak teman-teman? Kebayang dong, masa nggak kebayang? Nah, habis itu Andi ini menendang kakinya Lina sampai Lina itu dalam kondisi berlutut. Nah dalam kondisi berlutut itu kan Andi masih memegang kerudungnya Lina ya, sambil megang tangan kirinya Lina. Nah setelah itu ditariknya teman-teman kerudungnya itu ke belakang sampai Lina itu ngeplenting. Ngeplenting? Ini loh, mau gini loh teman-teman. Apa sih kayak begini nih. Nah sampai begini teman-teman. Saat itu Andi lihat kalau Lina ini udah nggak ada perlawanan gitu ya. Nah lalu Andi menarik tubuh Lina yang saat itu dalam kondisi berlutut sampai dia dalam kondisi duduk gitu ya. Nah jadi posisinya udah duduk nih Lina. Habis itu Andi
membuka sendalnya Lina, dua-duanya. Habis itu mengangkat Lina, membopong kayak ya gini nih teman-teman, membopong gini kan. Nah terus habis itu karena di kebun itu kayak ada apa ya, kayak ada tebing ke bawah gitu ya, apa ya, kayak ada di atas terus ada bawahnya gitu. Nah si Andi ini terperosok teman-teman ke bawah, di mana di bawah itu ada genangan air, sedangkan Lina itu tertinggal di atas. Nah Andi ini balik lagi lah teman-teman ke atas, untuk apa? Untuk membawa Lina ke bawah, ke tempat yang dia terperosok di genangan itu. Setibanya di tempat di mana Andi terperosok, dilihatnya nih Lina masih bernafas alias masih hidup gitu kan. Nah akhirnya Andi membuka kerudungnya Lina dan melilitkan kerudungnya itu di lehernya Lina, langsung dimasukkannya itu ke dalam genangan air, karena tadi kan ada genangan air ya teman-teman, bekas hujan, karena saat itu cuacanya habis hujan. Nah setelah itu ditenggelamkannya sambil dicekik. Nggak kebayang ya teman-teman betapa apa ya, betapa takut dan sakitnya Lina saat itu. Nauzubillah. Nah terus habis itu ditenggelamkan. Nah setelah ditenggelamkan gitu, Andi ini apa namanya, membakar sebuah kayu besar yang ada di daerah situ, dibakarnya, terus ditaruhnya di atas tubuhnya Lina. Terus ada gedebog. Apa ya gedebog tuh? Gedebog pisang, apa pohon pisang gitu loh teman-teman, yang udah tumbang, ditindihinnya lagi. Jadi ini tuh badannya Lina nih, ini genangan air kan, ini badannya Lina, ini kayu. Nah di atasnya ini gedebog pisang gitu kan. Nah udahlah. Nah oke, kisahnya sampai situ. Nah setelah itu pulanglah si Andi ini. Selesai? Enggak, belum selesai. Enggak sampai di situ teman-teman. Nah ternyata si Andi pulang itu bukan karena udah selesai, tapi karena apa? Karena mencari cangkul. Buat apa cangkul itu? Buat ngubur jasadnya Lina teman-teman. Nah setelah itu kok dicarinya nggak ada nih cangkul, adanya saja golok. Akhirnya ya udahlah, dibawanya itu golok dengan niat apa? Dengan niat agar bisa teman-teman. Yang tadinya nyari cangkul buat dikubur, ternyata adanya golok buat ya udah, dibawanya itu golok, ditaruhnya di pinggang sebelah kiri. Nah lalu Andi balik lagi nih ke tempat Lina berada, ya kan. Sesampainya di sana, diangkatnya lah itu pohonnya, ya kan, satu-satu, pohon pisangnya dulu, kayunya, terus diangkatnya. Habis itu kerudung yang melilit di lehernya itu dia dibawa. Habis itu dibuka semua bajunya teman-teman, dari mulai pakaian luar sampai pakaian dalam itu dibukanya semua, sampai saat itu Lina dalam keadaan. Nah ditaruhnya lah pakaiannya itu di samping jasadnya Lina. Nah setelah itu teman-teman beraksi lah dia, ya kan. Lalu dia dulu tangan kirinya, habis itu kaki kirinya, habis itu tangan kanannya, segini ya teman-teman ya. Habis itu kaki kanannya paha ya teman-teman, ke lingkaran paha itu. Nah setelah itu bagian leher. Nah leher ini mungkin dia mikirnya agak susah nih. Akhirnya si kayu tadi nih dipalangin sama dia, si lehernya ditaruh di atas kayu. Kebayang ya teman-teman ya. Jadi ini nih, ini kayunya, misal ini leher nih. Nah dia begini. Nah lalu beginilah ya atasnya. Apa banyak begininya? Ya gitulah pokoknya. Nah sampai terputus. Nah setelah itu dia ingat nih bahwa di daerah situ tuh ada kayak gubuk gitu loh teman-teman. Nah akhirnya dia ke sana lah. Nah sampainya di sana dia nyari apa? Nyari karung. Dan alhamdulillah juga ya. Dan keuntung juga, maksudnya ya pas ke sana ladalahnya itu ada gitu loh, ladalahnya itu ada si karungnya itu. Nah, akhirnya karung itu dibawalah ke TKP ya, ke tempat jasadnya Lina ini. Dimasukkannya lah itu tangannya, tangan kiri dimasukin, tangan kanan dimasukin, kaki kanan, kaki kiri, kepala, sama baju-bajunya Lina juga, termasuk jam tangan, semuanya dimasukin ke dalam karung. Habis itu atasnya itu ditali lah ya kan, pakai kayak rerumputan merambat gitu lah teman-teman. Itu kan suka panjang gitu kan. Nah ini talinya di situ, terus juga bahkan ditali pakai tali daleman atas, tau lah ya teman-teman ya, ini tapi di sini gitu, ininya ditali gitu. Nah terus habis itu si Andi ini pergilah ke sebuah kayak aliran air gitu teman-teman. Nah aliran air ini
di aliran air ini si karungnya itu ditaruh tuh di situ di atas air itu. Nah, habis itu dia tumpuk dengan bebatuan yang besar. Biar apa? Biar si karungnya ini nggak Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget. ngangkat ke atas, jadi ditindihin batu gitu. Nah, setelah itu Andi balik lagi nih ke tempat itu. Nah, saat itu kan badannya, oh iya teman-teman, terlupa ketika pemotongan ini badannya itu gini ya teman-teman ya, dibelah jadi dua, dari mulai dada sampai ke daerah perut gitu. Nah, udahlah ya, yang dibelah gitu. Nah, setelah itu badannya Lina itu dimasukkan ke dalam kayak kubangan air gitu. Nah, dalam kubangan, terus ditindihinnya lagi pakai kayu, ditindihinnya lagi pakai gedebong pisang, pakai pohon pisang. Habis itu ditutupin lah itu pakai rumput-rumput liar yang ada di situ gitu. Setelah itu Andi pulanglah ke rumahnya, ditaruhnya lah golok dan dia langsung tidur. Sebenarnya di dalam putusan itu dijelaskan secara rinci ya, kejadian dari mulai tanggal 12 sampai ke penemuan jasad. Namun kalau misalnya aku jelasin di sini durasinya itu kepanjangan teman-teman. Jadi aku cukup ngejelasin sebelum kejadian, pas kejadian, dan nanti setelah penemuan jasad. Tapi yang pasti aku ceritain singkatnya setelah tanggal 13, itu kan kejadiannya tanggal 13 April ya teman-teman. Nah, setelah itu dari mulai sore pihak keluarga itu terus mencari keberadaan Lina karena sampai tengah malam pun nggak ada Lina kembali lagi ke rumah. Motornya Lina juga masih ada di rumah Bi Ija. Orang tuanya juga bingung gitu ya mau cari kemana, dibantu sama pihak bibi, pihak paman, dan keluarga lainnya, bahkan mencari ke beberapa wilayah yang ada di daerah situ lah gitu ya teman-teman. Dan keluarga pihak Lina ini juga sempat bertukar HP dengan salah satu warga yang nanti warga tersebutlah yang memberitahukan tentang penemuan jasadnya Lina. Pihak keluarga juga sempat laporkan ke Polsek atas kehilangan seseorang. Cuma di Polsek itu tidak ada unit untuk orang hilang. Jadi disuruh ke Polres. Itu pada tanggal 14. Pas besoknya mau ke Polres, pihak keluarga dari Andi, yakni ayah dan juga kakak iparnya Andi, ini memberitahukan kalau nggak usah lah, nyaranin gitu ya, nggak usah lah ke polisian, ngebuang-buang uang sama tenaga, mending kita cari aja sama-sama, katanya gitu. Nah, akhirnya dicarilah teman-teman tuh tanggal 15, 16, 17, dan akhirnya pada tanggal 18 April ditemukanlah jasadnya Lina. Nah, pada tanggal 18 jam 12 siang ada seorang bapak-bapak yang kita sebut saja namanya Pak Heri. Nah, Pak Heri ini sedang bersama kedua orang anaknya nih. Yang pertama namanya Radit, yang kedua namanya Reza, ya kan. Nah, mereka ini sedang di sebuah persawahan mencari rumput untuk makanan kerbau. Nah, saat itu Reza dan Radit itu mengejar burung. Nah, kalau misalnya di putusannya itu dijelasin teman-teman kenapa mereka bisa sampai mengejar burung. Tapi intinya mereka tuh sedang mengejar burung, terus tiba-tiba mencium bau busuk. Ketika mereka cari, ternyata itu adalah dari sebuah bangkai yang di dalam karung. Nah, akhirnya Radit sama Reza ini bilanglah ke bapaknya, "Pak, aku nemuin bangkai," katanya, "busuk banget," gitu. Terus kata Pak Heri itu bilang, "Oh, itu mah mungkin bangkai babi, udah biarin aja," gitu. Nah, terus kata Reza gini, "Tapi Pak, babi kok putih," katanya gitu. Terus kata Heri, "Oh, mungkin itu mah ini apa bangkai ular," katanya gitu. Nah, saat itu Reza dan Radit nggak langsung percaya nih, jadi kayak ada penasaran gitu ya. Nah, akhirnya Reza sama Radit ini bilanglah ke Pak Heri, "Cobalah itu Pak, tengok dulu," katanya. Nah, tapi Pak Heri nggak mau di situ, nggak mau, udahlah lanjutin aja kegiatan nyari rumputnya. Akhirnya ya udahlah, mereka melanjutkan aktivitasnya. Nah, pas Pak Heri pulang, Pak Heri ini dengar kalau misalnya ada ada berita kehilangan orang lah gitu. Nah, tiba-tiba Pak Heri tuh ingat kalau kedua anaknya tadi menemukan ada bangkai gitu kan. Nah, lalu Pak Heri ini bilanglah ke Pak Ipan. Pak Ipan ini teman-teman yang bertukar handphone ya dengan keluarganya dengan keluarganya Lina gitu kan. Nah, Pak Ipan ini bilang, Pak Heri ini bilang ke Pak Ipan, "Cobalah tengok dulu di sana itu, ada paha," katanya gitu. Bener nggak ya? Intinya mah kayak minta tolong buat memastikan gitu. Akhirnya Pak Heri, Pak Ipan, dengan beberapa warga itu datanglah teman-teman ke lokasi di mana tadi Pak Heri menemukan bangkai. Ternyata ketika dilihatnya betulan lah teman-teman ya, itu adalah sebuah jasad
manusia gitu. Nah, itu penemuannya warga ke situ itu sekitar jam 5 sore, teman-teman. Nah, setelah itu ada pihak warga yang melaporkan ke kepolisian. Sedangkan Pak Ipan itu jam 8 malam langsung menghubungi pihak keluarga bahwa telah ditemukan nih sebuah jasad gitu. Maksudnya mungkin disuruh periksa bener enggak gitu. Nah, ya udah keluarganya datanglah teman-teman, dan ternyata ya itu adalah jasad anaknya, jasad keponakannya gitu kan. Nggak kebayang ya teman-teman betapa kayak shock dan kagetnya gitu ya ketika seorang yang kita cari selama ini tuh sudah dalam keadaan tidak bernyawa, dan apalagi kondisinya memang sudah tidak utuh, teman-teman. Ini kebayang banget sih yang jadi orang tuanya Lina. Ya Allah, semoga kita dilindungi ya dari orang-orang yang berniat jahat. Amin. Oke, sekarang kita lanjut ke pembuktian. Seperti biasa, jaksa penuntut umum mengajukan barang-barang bukti dan juga saksi. Barang buktinya ini ya teman-teman cukup banyak. Dari mulai pakaian yang digunakan oleh Lina, terus juga sepeda motornya Andi, dan juga alat yang digunakan oleh Andi. Terus juga mengajukan beberapa saksi, yakni dari pihak keluarga, dari pihak warga yang menemukan jasadnya, dari pihak kepolisian, dan juga dari pihak saksi ahli. Dalam hal ini adalah dokter forensik. Terus dijelaskan secara rinci teman-teman hasil dari pemeriksaan dokter forensik. Dari mulai pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, itu semuanya dituliskan di dalam putusan. Cuma aku nggak bisa nyampein, nggak bisa ngejelasin satu persatu karena ya durasi teman-teman ya. Tapi kesimpulan dari dokter forensik adalah bahwa memang korban adalah korban dan juga meninggalnya diakibatkan karena emas. Dari hasil pemeriksaan dokter forensik ada satu nih yang mencuri perhatian aku, yakni di mana rahimnya Lina itu ternyata kosong, tidak ada janin. Jadi nggak tahu ya teman-teman, banyak spekulasi lah untuk masalah ini karena entah itu mungkin janinnya masih berbentuk gumpalan darah, terus pas pemrosesan. Nah, mungkin dalam proses pembelahan entah hancur karena itu atau diambil oleh Andi atau gimana, nggak tahu. Tapi yang pasti dokter forensik tidak menemukan janin dalam rahimnya Lina. Sekarang kita masuk ke dakwaan dan juga tuntutan jaksa penuntut umum. Dalam hal ini, jaksa penuntut umum mendakwa Andi dengan pasal 340 KUHP, teman-teman. Dan juga 338. Nah, 340 dan juga 338 KUHP itu sama-sama tentang pembunuhan. Yang membedakan adalah kalau misalnya 338 itu ada dua unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama barang siapa, yang ketiga ada kesengajaan gitu ya untuk merampas nyawa orang lain. Nah, kalau misalnya 340 KUHP itu ada tiga unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama barang siapa, yang kedua dengan sengaja, yang ketiga direncanakan lebih dulu gitu ya. Jadi ada perencanaan. Nah, dalam hal ini jaksa penuntut umum meminta agar Andi itu dihukum pidana mati. Karena kalau misalnya kita lihat gitu ya, bunyi 340 KUHP itu adalah seperti ini, teman-teman. Nah, dalam kasus ini jaksa penuntut umum meminta pidana mati. Dan majelis hakim dengan pertimbangannya memberikan keputusan bahwa Andi ini memang sudah memenuhi unsur 340 ya teman-teman. Ya, ini pembunuhan berencana, sehingga majelis hakim juga memutuskan untuk memberikan hukuman pidana mati kepada Andi. Nah, nggak diketahui teman-teman kapan eksekusinya Andi gitu ya, dan juga aku nggak dapetin data apakah setelah putusan ini Andi mengajukan banding atau bagaimana. Aku nggak tahu. Tapi menurut kalian kalau misalnya Andi mengajukan banding, apakah pengadilan tinggi negeri akan mengabulkan? Apakah jadi seumur hidup mungkin, atau jadi 20 tahun, atau justru malah memperkuat gitu ya kalau misalnya Andi memang harus dipidana mati? Menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar ya. Sekian cerita kasus hari ini. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil banyak pelajaran. Salah satunya adalah jangan pernah mengikuti hawa nafsu sesaat, karena hal itu bisa memberikan penyesalan selamanya. Oke? Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman, karena selanjutnya aku bakal ngasih cerita-cerita kasus yang pastinya akan memberikan kita banyak pelajaran juga. Assalamualaikum, bye-bye.